Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahidia, NIM H101111910065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM H101111910062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Effendi, NIM H1011111053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Al-Farisi, NIM H1011191061. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misterianto, NIM H101111191057. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Pada poster kali ini, pelabelan graf merupakan pemberian label pada elemen-elemen graf seperti titik, sisi, titik, dan sisi. Suatu pelabelan sisi ajaib pada graf G dengan P titik dan Q sisi adalah suatu fungsi lambda di mana PG gabungan EG menuju himpunan bilangan 1, 2, 3 sampai P tambah Q. Sedemikian sehingga lambda U ditambah lambda V ditambah lambda UV sama dengan K. Untuk setiap UV, elemen EG dengan K konstanta. Selanjutnya, lambda dikatakan sebuah pelabelan sisi ajaib super dari P jika lambda PG menuju himpunan bilangan 1, 2, 3 sampai P yang dibahas pada poster ini tentang pelabelan sisi ajaib super. Jika suatu graf memenuhi pelabelan sisi ajaib, maka graf tersebut juga memenuhi pelabelan sisi ajaib super. Dalam hal ini, ada beberapa graf yang memenuhi pelabelan sisi ajaib super, yaitu graf kipas, graf tangga, graf prisma, graf lintasan, graf sikel, dan graf kuku. Namun pada penjelasan kali ini di poster ini kami akan membahas tentang pelabelan sisi ajaib super pada graf kuku. Sebuah graf G yang didefinisikan sebagai pasangan terurut dua himpunan, yaitu himpunan hingga tak kosong FG yang elemen-elemennya disebut titik dan himpunan berhingga yang mungkin kosong EG yang elemen-elemennya disebut sisi. Sedemikian hingga setiap elemen E dalam EG merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik di FG. FG disebut himpunan titik dari graf dan EG disebut himpunan sisi dari graf G. Jika G tidak memiliki sisi, maka G disebut graf kosong. Pelabelan pada suatu graf adalah sebuah fungsi yang memasangkan unsur-unsur graf titik atau sisi dengan bilangan, dalam kurung biasanya bilangan bulat. Jika domain dalam fungsi adalah himpunan titik, maka pelabelan disebut pelabelan titik. Jika domain dari fungsi adalah himpunan sisi, maka pelabelan disebut pelabelan sisi dalam kurung Edgen labeling. Dan jika domain dari fungsi adalah himpunan titik dan sisi, maka pelabelan disebut pelabelan total dalam kurung total belabelan. Oke, pembahasan pelabelan sisi ajaib super. Misalnya, graf G adalah graf berhingga dengan himpunan titik PG dan himpunan sisi EG. Suatu pelabelan sisi ajaib pada graf G dengan P titik dan Q sisi adalah suatu fungsi bijektif lambda PG union EG jika 1, 2, 3 Pi sampai dengan P ditambah Q, sedemikian sehingga lambda U ditambah lambda V ditambah lambda UV sama dengan K untuk setiap UV elemen EG dengan K konstanta. Selanjutnya, lambda dikatakan sebuah pelabelan sisi ajaib super dari G jika lambda VG jika maka 1, 2, 3 sampai dengan Pi. Teorema A. Graf sisi ajaib super. Graf K3 pada gambar adalah pelabelan sisi ajaib super dengan banyaknya titik 3 dan banyaknya sisi 3.
Misalkan banyak titik dinyatakan dengan pi dan banyaknya sisi dinyatakan dengan Q. Maka pada graf ketiga nilai K sama dengan 9. Karena jumlah label 2 titik dan 1 sisi yang berkaitan pada 2 titik tersebut adalah sama, yaitu 9. Maka graf ketiga merupakan pelabelan sisi ajaib super. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 3.1. Graf G merupakan sisi ajaib super jika dan hanya jika terdapat fungsi bijektif lambda Vg dengan himpunan 1,2,3 hingga himpunan P, sedemikian sehingga himpunan S sama dengan himpunan lambda U plus lambda V dengan U dan V elemen dari G, terdiri dari Q bilangan bulat berurutan. Dalam hal ini lambda dapat diperluas menjadi suatu pelabelan sisi ajaib super G dengan bilangan ajaib K sama dengan P plus Q plus S, dengan S sama dengan minimum S dan S sama dengan himpunan K min dalam kurung P plus 1, K min dalam kurung P plus 2 hingga seterusnya sampai K min dalam kurung P plus Q, di mana S merupakan hasil penjumlahan dua label titik yang berbeda. S merupakan minimum dari S. Bukti, asumsikan bahwa fungsi lambda ada, dan misalkan S sama dengan minimum S. Lambda dapat diperluas dengan domain Vg gabungan Eg. Misalkan lambda UV sama dengan mutlak Vg plus mutlak Eg plus S min dalam kurung lambda U plus lambda V, sehingga setiap UV elemen dari Eg, S elemen dari lambda U plus lambda V dengan U dan V elemen dari Eg, terdiri dari mutlak Eg bilangan bulat berurutan. Mutlak Eg merupakan banyak sisi dari pada graf G dengan minimum S sama dengan S dan terus bertambah 1 hingga S plus mutlak Eg min 1. Untuk setiap lambda U plus lambda V sama dengan S, maka label titik lambda UV sama dengan mutlak Vg plus mutlak Eg. Untuk lambda U plus lambda V sama dengan S plus 1, maka label titik lambda UV sama dengan mutlak Vg plus mutlak Eg min 1. Untuk lambda U plus lambda V sama dengan S plus 2, maka label titik lambda UV sama dengan mutlak Vg plus mutlak Eg min 2. Untuk lambda U plus lambda V sama dengan S plus mutlak Eg min 2, maka label titik lambda UV sama dengan mutlak Vg plus 2. Untuk lambda U plus lambda V sama dengan S mutlak Eg min 1, maka label titik lambda UV sama dengan mutlak Vg plus 1, sehingga himpunan label sisinya adalah himpunan mutlak Vg plus 1, plus 1, mutlak Vg plus 2, mutlak Vg plus 3 hingga mutlak Vg plus mutlak Eg. Karena titik pada graf G memiliki label himpunan 1, 2, 3 hingga mutlak Vg dan sisi mempunyai label himpunan mutlak Vg plus 1, mutlak Vg plus 2, mutlak Vg plus 3 hingga mutlak Vg plus mutlak Eg. Sedemikian sehingga jumlah label 2 titik dan satu sisi yang berkait pada 2 titik tersebut adalah sama. Maka graf G merupakan
pelabelan sisi ajaib super, sehingga graf G adalah sisi ajaib super. Karena G adalah graf sisi ajaib super dengan lambda adalah pelabelan yang bersesuaian, maka terdapat bilangan ajaib K, yaitu K sama dengan lambda U plus lambda V plus lambda UV, atau K dapat ditulis dengan K min lambda UV sama dengan lambda U plus lambda V. Maka S sama dengan himpunan K min lambda UV dengan U dan V elemen dari EG. Karena pelabelannya memenuhi pelabelan sisi ajaib super dengan himpunan label sisi, lambda UV adalah himpunan mutlak PG plus 1, mutlak PG plus 2, mutlak PG plus 3, hingga seterusnya, hingga mutlak PG. Karena pelabelannya memenuhi pelabelan sisi ajaib super dengan himpunan label sisi, lambda UV adalah himpunan mutlak PG plus 1, mutlak PG plus 2, mutlak PG plus 3, hingga seterusnya, hingga mutlak PG plus mutlak EG untuk setiap U dan V elemen dari EG. Sehingga S sama dengan himpunan K min dalam kurung mutlak PG plus 1, K min dalam kurung mutlak PG plus 2, K min mutlak dalam kurung mutlak PG plus 3, hingga seterusnya, K min dalam kurung mutlak PG plus mutlak EG. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang graf buku dan beberapa teoremanya. Teorema titik 3.8 berisikan graf buku B adalah sisi ajaib untuk setiap bilangan bulat positif n. Dengan bukti, misalkan graf buku B dengan P, Bn sama dengan UP, gabungan dari UI, VI dengan I lebih besar sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan N, di mana U dan P adalah titik yang berderajat N plus 1, sedangkan untuk UI dan PI adalah titik yang berderajat 2. Bn sama dengan UV gabungan dari U, UI, V, VI, dan UI, VI dengan I lebih besar sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan N. Labeli titik dan sisi pada graf Bn dengan Fx sama dengan 1 dengan X sama dengan U, Fx sama dengan 5N plus 3 dengan X sama dengan UV, Fx sama dengan 2N plus 2 dengan X sama dengan UI, dengan I sama dengan I lebih besar sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan N, dan seterusnya. Maka Bn memenuhi pelabelan sisi ajaib dengan nilai K 7N plus 6. Teorema 3.9 berisikan graf buku B2 memenuhi pelabelan sisi ajaib super. Dengan bukti, akan ditunjukkan bahwa B2 memenuhi pelabelan sisi ajaib super. Dapat kita lihat pada gambar di poster bahwa karena pelabelan di atas memenuhi pelabelan sisi ajaib super, maka graf buku B2 merupakan pelabelan sisi ajaib super dengan nilai K sama dengan 17. Terima kasih.